Dan kami akan mengajak Good People untuk mengetahui bagaimana situasi di Balai Kota Jakarta saat setengah pegawainya menjalani WFH. Kami akan menghubungkan Anda dengan Vika Ramadhani yang sudah ada di sana. Langsung saja Vika, bagaimana dengan laporan fakta terkini dari sana? Dan juga Good People, fakta terkini dari Balai Kota DKI Jakarta ini memang jika Anda bisa melihat suasananya cenderung lebih lengang begitu ya dibandingkan dengan hari-hari biasanya karena memang hari ini menjadi hari pertama diterapkannya sistem WFH atau work from home sebesar 50% yang mana setengah ASN atau aparatur sipil negara yang ada di lingkungan Pemprov DKI Jakarta ini kemudian bekerja dari rumah begitu. Lantas kemudian bagaimana sih kondisi di dalam? Tadi kami juga sempat memantau ini untuk beberapa meja di dalam gedung Balai Kota ini sendiri memang terpantau kosong begitu ya, hanya sebagian saja yang terisi. Kemudian tadi kami sempat berbincang dengan beberapa aparatur sipil negara yang ada di dalamnya. Bagaimana skema dari WFH ini sendiri nanti akan berjalan. Memang kemudian untuk jadwal atau penjadwalan WFH dan juga WFO dari masing-masing ASN ini kemudian diatur oleh masing-masing pimpinan di lembaganya masing-masing atau di bagiannya masing-masing begitu. Jika hari ini ASN kedapatan untuk bisa bekerja dari rumah atau WFH, besok ini kemudian akan diharuskan untuk bekerja dari kantor atau WFO, kemudian lusa bisa kembali WFH dan begitu seterusnya atau diselang-seling begitu ya. Kemudian terkait dengan jam kerja sendiri, ini masih tetap yaitu pada pukul 7:30 pagi untuk para ASN ini diwajibkan untuk sudah mulai bekerja baik di kantor maupun di rumah sampai jam 4 sore yang mana ini kemudian performanya akan dipantau melalui aplikasi yang telah disediakan. Dapat kami sampaikan memang terkait dengan pemberlakuan WFH ini sendiri hanya diberlakukan bagi para ASN dengan fungsi staf atau yang tidak bersentuhan langsung pelayanannya dengan masyarakat. Sedangkan untuk para ASN yang kemudian bekerjanya ini bersentuhan langsung atau melayani langsung masyarakat seperti yang bekerja sebagai tenaga kesehatan di RSUD, di Puskesmas, di SHUB begitu, ada juga Damkar dan juga yang bekerja sebagai tenaga pendidik ini kemudian diharuskan untuk bisa tetap WFO atau work from office 100%. Kita bisa menilai memang kemudian ini menjadi sebuah upaya untuk menekan angka polusi udara yang memang beberapa pekan belakangan ini dinilai cukup memprihatinkan di Jakarta. Tadi kami sempat memantau dari AQI atau Air Quality Index Jakarta sendiri ini angkanya masih di angka 150 yang mana ini memang cukup memprihatinkan atau rentan bagi sejumlah kelompok tertentu begitu ya. Dapat kami sampaikan memang kemudian ini dinilai menjadi sebuah upaya untuk menekan polusi udara karena dari data KLHK sendiri ini untuk sektor transportasi ini menyumbang sekitar 44% polusi udara di Jakarta yang kemudian diharapkan dengan di WFH-kannya para ASN ini dapat juga menekan angka kendaraan yang ada di ruas-ruas jalan di ibu kota. Namun kemudian jika ditanya apakah ini menjadi sebuah upaya atau solusi yang efektif untuk menekan polusi udara, karena memang untuk polusi udara 40%-nya dari transportasi umum, dari transportasi maksud saya, kemudian 20-30%-nya ini disumbang dari PLTU batubara yang kemudian tercatat ada sekitar 16 PLTU batubara yang ada di lingkungan sekitar Jakarta yang mana kemudian polutannya ini sendiri terbawa angin sampai ke Jakarta. Ini kemudian bisa menjadi sebuah hal yang perlu diperhatikan secara khusus yang mana WFH ini dianggap atau diharapkan tidak menjadi satu-satunya solusi, namun ada juga solusi jangka panjang terkait dengan polusi udara yang ada di Jakarta. Dan juga Good People, jika kemudian WFH ini dianggap menjadi sebuah upaya atau yang dilakukan baru untuk ASN saja, dari PJ Gubernur Heru Budi Hartono sendiri masih belum ada aturan khusus bagaimana di sektor swasta atau non ASN apakah kemudian akan di WFH-kan juga. Namun dari PJ Gubernur sendiri kemudian memang memberi imbauan untuk sektor swasta hanya bisa menyesuaikan begitu, Angie. Ya, terima kasih untuk Vika Ramadhani dan juga Agung Maulana yang melaporkan langsung dari Balai Kota DKI Jakarta. Selamat melanjutkan tugas kembali.